Sabar tanpa keluhan. Dan itu memang susah. Siapa sih? Ustadz kadang sobrun jamil, kadang sobrun amburadul. Kadang diam, kadang ngamuk sana, lempar sana. Anak jadi korban, istri jadi korban. Datang ke rumah banting sana, banting sini. Pembantu diomel-omelin. Semua jadi korban. HP yang enggak punya salah dibanting. Istri kalau bisa dibanting, dibanting juga. Ada ngamuk semuanya dimarahin. Ini bukan sabar namanya. Sabrun jamil tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh. Ini pahalanya besar. Sabrun jamil. Apa sabrun jamil? Adalah sabar yang tidak mengeluh kepada manusia. Kalau mengeluh hanya kepada Allah. Kepada Allah. Mengeluh bukan protes, tapi mengeluh untuk mencari solusi. Bukan protes, tapi cari solusi. Oleh karenanya dipraktekkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. 2 kali dia berkata fasabrun jamil. Pertama ketika kakak-kakaknya Yusuf lapor mengatakan tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin wa ja'u ala qamisi bidamin kadhib qala bal sawat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil. Jadi kakaknya bawa Yusuf, kemudian Yusuf dibilang dimakan oleh serigala, padahal Yusuf dijual jadi budak, uangnya diambil oleh kakak-kakaknya. Akhirnya dilaporkan kepada ayahnya Nabi Yakub. Sungguhnya Yusuf dimakan serigala. Dan mereka menangis. Mereka berbohong, bersandiwara. Akhirnya ayahnya berkata, "Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun." Saya hanya bisa sabar dengan sabar yang indah. Allah menjadi penolongku atas apa yang kalian ceritakan. Itu dia tidak percaya sama kakak-kakaknya Yusuf, tapi dia hanya bisa bersabar. Makanya dia tidak maki-maki kakak-kakaknya. Dia hanya sabar. Tapi dia mengatakan wallahul musta'an, Allah penolongku. Sini lihat bagaimana Yakub alaihissalam mengatakan saya sabar yang indah dan Allah yang menolongku. Kemudian kejadian ujian berikutnya, Yusuf hilang, kemudian Binyamin juga dituduh mencuri sehingga ditangkap, tidak pulang lagi. Ujian berikutnya, anak yang dia cintai kedua juga ditahan di Mesir. Saat itu dilaporkan kepadanya. Kemudian anak paling tua juga tidak mau pulang karena malu kepada ayahnya. 3 anaknya tertahan. Maka dia berkata, fasabrun jamil. Sabar yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Minta tolong lagi kepada Allah. Semoga Allah mendatangkan ketiga anakku kembali kepadaku. Jadi dia menyertakan sabar yang indah dengan minta tolong kepada Allah. Pada ayat pertama, ayat 18 dia mengatakan Allahul musta'an. Allah tempat mohon pertolongan. Pada ayat kedua dia mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka bagiku. Dan Nabi Yakub alaihissalam berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia mengatakan aku hanya mengadukan kesedihanku dan kegundah gulanaku hanya kepada Allah. Ini sabrun jamil. Tidak mengeluh kepada manusia tapi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kepada Allah bukan mengatakan ya Allah kenapa kau ginikan aku, protes enggak, ya Allah angkat penderitaanku, ya Allah hilangkan penderitaanku. Tidak merendahkan diri kepada manusia. Kata seorang penyair, wa idza taratka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika akramu. Jika engkau ditimpa dengan musibah maka bersabarlah. Dengan sabarnya orang yang mulia, sungguhnya Allah lebih baik bagimu. Wa idza syauqauta ila ibni Adam innama tashkur rahima ila alladzi la yarhamu. Sebaliknya jika engkau mengeluh kepada anak Adam tentang kesulitanmu, hakikatnya engkau adalah mengeluhkan Allah kepada anak Adam tersebut.
kau mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada orang yang tidak sayang padamu. Perkataan indah. Ya. Saya ulangi. Penyair berkata, wa idza taradka baliyatun fasbir laha sabrul karimi fa innahu bika akramu. Jika engkau ditimpa dengan musibah maka bersabarlah atas musibah tersebut. Sungguhnya dengan cara sabar yang mulia maka Allah lebih mulia untuk engkau. Allah lebih baik untuk engkau. Itu hasilnya akan indah kalau kau bersabar karena Allah. Sebaliknya, wa idza syakauta ila bani Adam fa innama, kalau kau mengeluh kepada anak Adam, curhat sedikit-sedikit, curhat sama orang sampai orang kasihan lihat kita dan atau bosan dengar curhatan kita. Fa innama, sungguhnya apa? Tashkur rahim ila alladzi la yarhamu. Sungguhnya engkau sedang mengeluhkan Allah kepada yang Maha Penyayang kepadamu, kepada zat yang tidak sayang kepadamu. Kenapa kalau kita mengeluh, kita hakikatnya sedang mengeluhkan takdir. Fulan, saya begini, seakan-akan kenapa sih Allah ginikan saya? Bisa bantu saya enggak? Sebaliknya, keluhkan manusia kepada Allah, bukan keluhkan Allah kepada manusia. Sabrun jamil, itu mengeluhkan manusia kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah kepada manusia. Sabar tanpa keluhan. Dan itu memang susah. Siapa sih? Ustadz kadang sabrun jamil, kadang sabrun amburadul. Kadang diam, kadang ngamuk sana, lempar sana. Anak jadi korban, istri jadi korban, datang ke rumah banting sana banting sini, pembantu diomel-omelin, semua jadi korban. HP yang enggak punya salah dibanting, istri kalau bisa dibanting juga. Orang ngamuk semuanya dimarahin. Ini bukan sabar namanya. Sabrun jamil tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh. Ini pahalanya besar. Oleh karenanya, inilah hakikat sabrun jamil. Maka di penghujung kajian ini sudah penghujung sekarang. Saya akan menyampaikan sekitar 10 poin disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Thariqul Hijratain tentang bagaimana cara engkau bersabar. Kita baca, boleh? Boleh tidak? Boleh. Baik, sekarang kita bahas kiat-kiat bisa sabrun jamil. Nasihat Ibnu Qayyim. Beliau berkata, "Wa sabru 'alal bala' yansha'u min asbabin adidah." Sabar atas musibah bisa muncul dari beberapa sebab-sebab berikut ini. Yang pertama kata beliau, syuhudu jazaiha wa thawabiha. Ingat pahalanya yang sangat besar. Antum mau banting HP, pahala hilang. Enggak. Udah telepon istri. Kenapa? Enggak, I love you. Kita marah-marah, pahala hilang. Repot. Pahala hilang. Apalagi hantaman pertama, innama sabru inda sadamatil ula. Sabar yang sungguhnya ketika hantaman pertama, sampai Nabi namakan dengan sodmah, hantaman. Kayak kita dihantam terus kita suruh sabar. Ini yang berat. Kalau sabar setelah setahun ya semua orang bisa. Hantaman pertama itu yang sama. Karena di situ pahalanya sangat besar. Justru yang pertama kali ketika kita dihantam. Situ yang paling berat. Dan kaidah mengatakan semakin pilu semakin besar pahala. Ingat ibu-ibu, semakin pilu semakin besar apa? Pahala. Bapak-bapak juga. Semakin pilu semakin apa besar pahala. Sampai Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar. Sungguhnya pahala orang sabar tanpa hitungan. Pahala orang sabar tanpa hitungan. Yaitu keluar dari kaedah bahwasanya satu amal 10 kali lipat. Keluar dari kaedah itu. Keluar dari kaedah itu. Apalagi seorang diuji dengan berbagai macam ujian. Dalam satu waktu. Diuji dengan berbagai macam ujian. Betapa banyak pahala dia dapatkan.
diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, diuji dengan mertuanya, diuji dengan bosnya, diuji dengan kawannya. Fisiknya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu waktu diuji dengan sekian ujian dan dia sabar, Masya Allah. Oleh karenanya, orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Di antara dalil juga akan hal ini, di antara praktek sabar adalah memaafkan. Memaafkan itu sabar plus. Sabar plus. Allah mengatakan apa tentang orang yang memaafkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman afa wa aslaha wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin." Kata Allah, kalau kau ingin balas boleh balas, tapi setimpal. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, ajruhu 'ala Allah, yaitu pahalanya di sisi Allah. Allah siapkan pahala spesial bagi orang yang sabar dan memaafkan. Kita kalau marah, rugi, pahala kita hilang. Kita marah, aduh janganlah, saya sabar. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Ini sekarang Allah kasih kesempatan saya itu pahala. Tinggal saya dapat pahala atau tidak. Mau diraih atau tidak. Kalau mau diraih, jangan marah. Maafkan. Kalau kita begitu ngomel, selesai. Tidak ada sobrun jamil. Hilang. Begitu ngomel, pahala hilang. Rugi. Antum kalau itu, gitu aja cukup. Sabar. Tapi antum ngomel marah-marah, selesai. Maka yang pertama kata Ibnul Qayyim, agar kamu bisa sabar, ingat pahalanya yang sangat besar. Bahkan saya pernah ada ceramah, saya mengatakan sabar adalah ibadah yang teragung. Sabar adalah ibadah yang teragung. Oleh karenanya orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling banyak ujiannya, kemudian dijadikan sabar oleh Allah. Allah pilihkan ibadah yang terbaik bagi seorang, ibadah sabar. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidak ada seorang pun diberi karunia oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Kalau ada orang diberi sifat sabar, dia panen pahala sebanyak-banyaknya. Tapi itu susah. Kalau teori gampang. Praktek sangat berat. Yang penting kan kita teori dulu. Ini sekarang lagi teori. Nanti diingat-ingat. Dan ini perlu latihan-latihan sampai kita sabar. Sampai biasa. Sudah terbiasa. Qadarullah. Sedikit-sedikit qadarullah.